Berhenti. Kamu siapa berani menghalangi jalan pergi sana? Kamu tahu tidak kamu melanggar wilayah terlarang dosa apa yang kamu lakukan? Cepat pergi sana. Pergi sana cepat pergi. Berhenti. Bantu dia ke samping. Li Shi ada. Siapkan teh hangat dan kue untuk gadis itu. Sesuai perintah. Cepat ambil. Maaf tanya tuan baik hati itu siapa? Tuan. Kamu sangat beruntung. Yang mulia Kaisar, yang lewat menyelamatkan nyawamu. Lalu kenapa yang mulia melewati sini? Di atas Gunung Li, ada istana Huaqing. Yang mulia, sedang menuju kolam Huaqing, untuk berendam air panas. Cepat minum, kita masih harus melanjutkan perjalanan. Ambil. Terima kasih. Semoga yang mulia diberkati dengan kebahagiaan yang melimpah. Justru karena 11 Si yang terlalu cantik. Akhirnya negara Yu pun hancur. Inilah yang disebut kecantikan membawa malapetaka. Jadi semakin cantik 11 Si semakin jahat. Kamu salah besar 11 Si adalah penyelamat negara Yu. Fu Chai kejam dan bengis dia menghancurkan dirinya sendiri. Pria yang salah selalu menyalahkan wanita. Pria yang berkuasa semakin jahat. Wanita selalu tak bersalah selalu menjadi korban. Lalu Daji menghancurkan Shang Baozi, menghancurkan You. Wenjiang merusak Qi itu memang fakta. Kalau dihitung jumlah tiran lebih banyak. Kekejaman Xia Jie Shang Yo. Kekuasaan mutlak Kaisar Sui yang Qin Shi Huang. Kesalahan yang dilakukan tak terhitung banyaknya. Kasih sayang Shang Tang Wen Wang kepada rakyat. Kepemimpinan Kaisar Han Wu Taizong. Memberi manfaat bagi rakyat. Adalah kaisar yang baik yang dikenang sepanjang masa. Dan yang mulia Kaisar Xuanzong sekarang. Dengan kaisar yang baik hati ini, memberi berkah bagi semua orang. Yang mulia sekarang masih muda dan berbakat. Tapi sekarang untuk mengatakan itu masih terlalu dini. Saya khawatir dia akan gagal di akhir. Kurang ajar. Non yang mulia sekarang adalah kaisar yang bijaksana. Di masa depan juga akan menjadi kaisar yang baik hati dan mencintai rakyat. Saya juga berharap begitu. Hari ini kamu beruntung. Li Shi ada. Mengirimkan payung kepada gadis itu adalah gadis. Tuan saya yang mengirim. Bagaimana saya mengembalikannya kepada kalian? Tidak perlu. Kalau begitu sampaikan terima kasih saya kepada tuanmu. Baik. Gadis ini bisa berdebat dengan kaisar sungguh langka. Menarik. Kaisar bagaimana kalau
Tidak perlu, jika ada jodoh pasti akan bertemu lagi. Ibu. Baju yang dibuat memang sangat cantik. Benar sangat cantik, pasti seperti Dewi Lingbo. Benar-benar harus berterima kasih kepada Ashao. Dia melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Benar Lao Ye, yang paling penting adalah calon menantu kita mau memperhatikanmu. Benar. Paman Bibi. Yuhuan. Yuhuan, kamu sudah pulang. Kamu masak saja, kami sudah lapar. Bibi, apakah kamu melihat gelang giokku? Gelang giok? Gelang giok apa? Aku tidak melihat. Lalu kenapa tadi kamu masuk ke kamarku? Kapan aku masuk ke kamarmu? Tadi hujan, aku sedang mengambil jemuran. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu ngapain? Bicaralah baik-baik, Yuhuan. Kamu tidak boleh seperti ini. Yuhuan. Hati-hati jangan sampai merusak barang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti masih di tubuhnya, aku akan menggeledahnya. Menggeledah? Yuhuan. Kembalikan padaku. Kenapa? Gelang ini aku beli dengan uang. Gelang ini peninggalan ibuku. Di atasnya terukir nama Yuhuan sebagai kenang-kenangan. Paman, lihat-lihat. Benar, ada tulisan Yuhuan. Benar? Gratis. Gelang giok ini sebagai uang hidup. Aku di sini sebagai balik ketua pilihan, tidak masalah. Nanti kalau aku punya uang, aku akan segera kembalikan padamu. Tapi cincin itu peninggalan ibuku. Aku tidak akan meninggalkannya. Yuhuan, ini semua salah paham, maaf ya. Aku kembalikan gelangmu. Apa sih? Kamu ini semua salahmu, ngomong apa sih? Seolah-olah aku sangat bersalah padanya. Kenapa masih marah sama ibuku? Hari ini benar-benar sial. Jangan gitu, ibuku memang orangnya begitu. Ngapain kamu ribut sama dia? Setelah kejadian hari ini dia pasti sangat membenciku. Sebenarnya dengan wajahmu kakakku kenal banyak orang. Bisa saja mencarikanmu jodoh dari keluarga kaya. Entah jadi istri ketiga atau kedua. Yang penting kamu tidak perlu menderita lagi. Kamu mau menikah dengan si Pei jadi istri ketiga? Kenapa sepertinya kamu meremehkanku? Setiap orang punya selera masing-masing. Sebenarnya kamu punya banyak pilihan. Benar, dengan kondisi keluarga kita. Bisa saja mencari pejabat muda untuk dijodohkan. Tapi dia harus sukses dan berbakat. Dan kalau harus menunggu dia beruntung, mungkin saat itu aku sudah tua. Jadi kamu berpikir sejauh itu. Tentu nasib wanita memang begitu. Jadi aku memutuskan untuk menikah dengan orang kaya dan berkuasa. Istri Pei Taisho tubuhnya sering sakit. Istri kedua sudah tidak disayang. Pei Taisho berjanji padaku tidak akan menikah lagi. Aku bisa menikmati kemewahan. Menurutku pernikahan harus didasari cinta. Yang paling penting cari orang yang baik. Dan juga pintar dan berjiwa ksatria, benarkan. Seperti di biografi Wanita Perkasa dan Catatan Ksatria. Akhirnya kamu tersenyum. Ayo minum dulu, ngapain susah-susah. Ayo habiskan. Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan sudah membangun tanggul sepanjang 100 li. Menurutku di sini, bahkan tidak sampai 50 li. Para budak sialan. Menteri Pekerjaan Umum mengecewakan harapan Kaisar harus dihukum.
Kamu siapa? Orang asing cepat pergi. Kaisar sedang berkeliling dengan menyamar kenapa tidak bersujud? Menghadap Kaisar. Menteri Pekerjaan Umum. Kamu melaporkan jumlah pekerja untuk mengumpulkan kekayaan. Dan mengklaim telah membangun tanggul sepanjang ratusan li. Kamu benar-benar bersalah besar, kamu tahu kesalahanmu. Yingji telah mengkhianati rahmat, yang mulia pantas dihukum mati. Tidak perlu banyak bicara, serahkan ke Kementerian Hukuman, bawa pergi. Baik yang mulia. Pei Taisho, kenapa dahimu terluka? Terima kasih atas perhatian yang mulia. Hamba yang tidak berbakat ini, demi perjalanan timur yang mulia. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, telah melakukan inspeksi kemana-mana. Tidak sengaja tergelincir, dan melukai dahi. Sekarang sudah sembuh. Saya melakukan inspeksi incognito selama 3 hari. Hanya melihat jalan-jalan bersih, semua industri berkembang. Tampaknya Pei Taisho juga telah bekerja keras. Ini adalah berkah besar yang mulia. Hamba hanya menjalankan perintah, tidak berani melanggar.